Oke, selamat datang di channel Belajar Bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kali ini kita akan menerjemahkan Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Maaf ya. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Oke, di sini. Iya, itu. Nah, Bapak di kotak ini kita sekarang mau ya, buat diagram sendiri, tidak pakai yang ada di Bible yang sederhana maksud saya. Jadi ini kotak ini bisa dipakai ini resource ya. Kalau saya klik ini keluarlah kamus-kamus. Tapi kalau tadi yang analisis tadi ini sama ya. Ini kata di sini keluarnya di ini kali keluarnya sebelah sini, ini kamusnya. Ini kamus, ini nama kamus yang ada di Bible. Oke, kali ini kita akan pakai yang ini ya, yang note. Nah, kita bisa kerja di sini untuk digerak-gerakkan. Jadi misalnya ini ayat 9, ayat 9 sampai, maaf ya, ayat 9 sampai 11 ya. Oke. Maaf. Harus lagi. Ayat 9 sampai 11. Oke. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke, bisa kerja di sini. Oh, ini mungkin kurang besar. Jadi kita perbesar hurufnya. Oke, kita perbesar. Ini berapa? 26. Oke, kurang luas. Tarik ke sana. Oke, jadi begitu. Nah, di sini kita bisa mengatur. Pertama-tama kalau membuat diagram itu, pertama-tama itu kalimat utama. Kalimat utama dalam ayat ini adalah touto proseukomai. Jadi ini kalimat utama. Sedangkan kai, kata sambung, menghubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Oke. Nah, ini kalimat utama ya. Kalimat utamanya, kalimat utama ini dijelaskan oleh kata sambung hina. Berarti hina menjelaskan ini. Oke. Ya. Hi agapi humun, etimalun, kaimalun, persisewi. Berarti ini kata kerjanya ya, kata kerjanya. Sedangkan humun menjelaskan agape, etimalun, kaimalun, ini kata keterangan menjelaskan kata kerja. Ini saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah. Di bawah ini dulu. Oke. Jadi saya turunkan. Agape dijelaskan oleh humun apa? Kasih kalian. Nah, sedangkan kata kerja versi dijelaskan oleh etop atau apa? Kata keterangan etimalun kaimalun, tapi juga dijelaskan oleh n. Jadi n ini menjelaskan ini. Oke, seperti itu. Lalu kita susun seterusnya. Nah, supaya agak bebas, mungkin bisa di copy ini tadi ya, sudah saya copy ke Word. Bisa juga ke Word. Sekarang saya mau lihat di Word. Saya buatkan di Word. Di Word. Oke. Sudah buat di mana? Di Word. Saya buat di Word ini. Oke, nah di Word ini yang di Word mungkin kurang besar, tapi saya kembali ulang tadi ya. Oke, saya kata kerja Word ini, lalu hina menjelaskan proseukomai, saya kerjakan seperti tadi, sama ya. Tadi pakai
berlangsung, tapi ini saya mau pakai di sini supaya luas saja. Luas saja. Oke. Nah, jadi begini untuk menyusunnya. Oke. Humun menjelaskan agape ya. Kasih kalian, sedangkan ini kata kerja ini dijelaskan oleh kata keterangan epimalun, kaimalun, tapi juga dijelaskan oleh kata depan en epignosei kai pasir KSTC. Kemudian juga dijelaskan oleh ini apa? Esto dokimasi, ingat ini apa? Infinitif. Infinitif itu penggunaannya dua ya. Apa substantiva atau adverbia. Nah, ini infinitif adverbia menjelaskan sama menjelaskan perisewe. Oke. Oke, jadi seperti ini. Tapi kemudian ada anak kalimat lagi, yaitu hina. Nah, hina ini menjelaskan mana? Ini kalimat Paulus itu menjelaskan kata kerja lagi, atau yang mempunyai ide kerja, yaitu menjelaskan toi dokimasein humas atau diaferonta. Jadi di sini ya, nah, menjelaskan ini. Nah, ini berarti hina etik ekperis kai berutama ada kata depan. Jadi kata depan ini menjelaskan ete. Oke. Ada ini ide kerja ya, ide verbal. Epleromenoi. Ini apa? Partisip ya. Partisip sirkumstansial. Nanti apa? Sirkumstansial kita lihat bersama-sama. Epleromenoi pasti menjelaskan juga kata kerja di atasnya. Kata kerja bantu itu. Jadi epleromenoi karbon. Nah, karbon ini dijelaskan genitif ini, genitif di kaisunis genitif menjelaskan kata benda karbon. Oke. Di kaisunis mungkin juga karbon dijelaskan oleh ini ton. Ton apa ini? Ton membendakan ini ton dia Yesus Kristus. Nah, ada yang menulis ton argumenon ya, atau dimengerti sebagai partisip yang menjelaskan karbon ton argumenon. Tapi oke, ini dibendakan saja. Lalu ace terusan ini ikut yang di sini. Ini dianggap ini mempunyai ide kerja kan ini, karena tidak ada ini, tapi tersirat ini ada ton itu punya kata sifat mungkin menjelaskan kapan. Oke, inilah yang dapat kita lihat. Jadi sebetulnya gambarnya kakak bisa buat garis besarnya seperti ini ya. Kalau saya mungkin saya ganti hurufnya saja, bukan. Oke, jadi kalimat pertama ini saya tekan. Oke, di sini. Ini dijelaskan oleh masih sama ini, masih sama penjelasannya. Memang ini bisa di bahasa Indonesia itu diterjemahkan supaya ya, supaya itu namanya hina atau kata sambung hina bukan koordinat, subordinatif. Jadi menjelaskan ini tujuan daripada prosiokomai. Tapi bisa juga hina sebagai aposisi, boleh juga aposisi dari tautu. Jadi ini kan kata kerjanya, ini objek langsungnya tautu. Jadi kalau bahasa Indonesia inilah doaku. Tapi sebetulnya kan hal ini aku berdoa, aku mendoakan hal ini. Makanya ada yang menerjemahkan aku mendoakan hal ini, yaitu bahwa ini. Jadi ini hina sebagai aposisi dari tutu. Ini maksudnya ini benar. Kalimatnya ini ya. Lalu jelas sekali agape dijelaskan oleh umum. Jadi kalimat-kalimat ini, anak kalimat ini atau frase ini menjelaskan PCW.
Oke, ini. Oke. Kalau humun jelas ya, humun menjelaskan agape. Periseui dijelaskan etimalon kaimalon, etot kata kerja, en epignesi kai pase aistesei ini frasa kata depan. Oke. Eis tu dugimasin humas tadia volunta itu frasa atau anak kalimat bisa juga. Ini anak kalimat ini ya, klausa infinitif. Eis tu dugimasin humas itu. Oke. Nah, berikutnya hina. Nah, hina memang bisa juga menjelaskan periseui, tapi bisa juga menjelaskan toi. Kami ikut yang ini ya, menjelaskan ini. Jadi ini menjelaskan toi itu dokimasein. Dokimasein. Oke, kita ganti warna ya, warna biru lah. Oke. Oke, lagi-lagi, tapi ini hina et, ini anak kalimat ini atau klausa ini, ada kata kerja itu dijelaskan oleh ini, oleh dua kali apa? Frasa kata depan eis dan adverbial atau circumstantial dari peplerome apa itu? Pepleromenoi. Oke, jadi ini menjelaskan yang biru tebal ini. Sedangkan ini semua menjelaskan karbon. Menjelaskan karbon. Kita kasih warna apa nih? Warna merah. Sipil supaya beda. Kuning tidak bagus ya. Ungu saja, oke. Sedangkan yang terakhir ini menjelaskan ton dia Yesus Kristus. Oke, apa jelas ini dari sudut pengertiannya? Jadi kalau gitu kalau kita terjemahkan yang pertama itu saya tulis di sini mungkin bisa dan itu aku kalau ini yaitu bahwa kasih kalian ini ya IAKP humun kasih kalian pere ini present aktif subjuntif melimpah tapi karena itu present jadi itu adalah terus melimpah gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia saya kasih ke sini aja ya. Terus kemudian ada etimalon kaimalon. Etimalon kaimalon itu makin lebih dan lebih. Makin lebih dan lebih lagi gitu. Lagi. Oke, mungkin ini huruf kecil ya sebetulnya. Terus itu dari kata itu ya, dari kata PCW dalam bentuk present ya. Kemudian apa? Mal dalam ada lagi dalam segala pengetahuan dan pengertian. Boleh setiap yaitu pase tadi ya, dari kata pase ini. Pase. Nah, kalau itu kan en epigenesi pengetahuan dan atau pengenalan dan aesthesi persepsi atau pengertian. Ini setiap atau segala.
Kemudian ada ini, ada lagi H2 declination, yaitu ini infinitif, bukan ya, H2 infinitif bisa infinitif akibat, bisa infinitif tujuan. Nah, saya mungkin lebih cocok pilih tujuannya supaya ini infinitifnya ya, supaya apa tuh? Kalian humas dokumasi, kalian membuktikan dokumasi itu milenial bahasa Jawa sebenarnya, supaya kalian membuktikan hal-hal yang penting itu. Yang penting itu apa? Dia orientasi, saudara lihat di kamus itu ya, ini kan partisip substantifal dari diaveru. Diaveru ini ya, itu apa? Matter, dalam terjemahannya itu the things that really must matter, hal-hal yang penting, mungkin begitu ya, hal yang penting. Kemudian masih dijelaskan lagi oleh Hina ini. Hina lagi. Nah, ini tadi yang di atas Hina ini, yaitu, tapi sekarang ini Hina sebagai kata sambung subordinatif menjelaskan ini. Jadi bisa tujuan ya, tujuan atau akibat juga bisa. Mungkin lebih cenderung akibat ya. Karena ini supaya kalian membuktikan hal-hal yang penting, hal-hal yang sungguh penting sebetulnya, ya. Sehingga. Tapi di sini ya, membuktikan ini di bawah membuktikan di sini, bukan di bawah melimpah. Jadi ini sehingga kalian, kalau tidak salah itu murni ya, murni dan tak bercacat. Oh, ini kok di sini belum tak kecilkan, sehingga kalian murni dan tak bercacat. Kecilkan saja supaya jelas itu ya maksud saya. Saya kecilkan. Nah, di sini supaya masuk sini aja ya. Ini tak bercacat, sampai hari Kristus ya, sampai hari ini, sampai menuju mulai sampai hari Kristus, tak bercacat di sini, tak bercacat sampai hari Kristusnya di sini ya. Maaf, di sini menjelaskan apa? Oh ya, tetap menjelaskan itu ya, menjelaskan supaya yang menjadi, mungkin kalian menjadi murni, maaf itu menjadinya belum ya, menjadi, atau ini saya kesinikan ya, jadi maaf. Jadi sehingga saya ini, tapi dalam gambaran nanti akan saya tuliskan dulu. Oke, ini tetap ya. Oke, jadi ini. Tapi ini saya kasih penjelasannya adalah, oke. Ya, ini menjelaskan ini ya, membuktikan hal yang penting sehingga kalian, ini dari sini ya, dari sini. Dari ini, membuktikan ini. Sehingga kalian menjadi murni dan tak bercacat pada hari Kristus. Kapan tak bercacatnya? Pada hari Kristus. Terus ada keterangannya di sini. Pepleromenoi karbon. Pepler penuh.
Nah, penuh atau dipenuhi, ini pasif ya. Dipenuhi, telah selesai dipenuhi dan masih penuh, karena ini apa? Perfect tense ya. Telah menjadi telah dan masih dipenuhi buah. Nah, lalu ada buah di kayu sunis ini. Buah kebenaran atau keadilan. Kalau itu bisa juga buah dari kebenaran, genetik sumber. Buah yaitu kebenaran, itu genetik apa namanya? Aposisi. Buah kebenaran begitu saja bisa, atau tadi kembali buah dari yang asalnya dari kebenaran, bisa juga buah yaitu kebenaran, kebenaran yang itu, dan mendatangkan ini kadang yang ini buah kebenaran saya tulis saja ya, buah dijelaskan di sini, kebenaran ini boleh diterjemahkan yang berasal dari kebenaran, buah yaitu kebenaran, dan seperti itu. Kemudian buah seperti apa? Buah kebenaran itu ya, di situ yang melalui Kristus, yang melalui siapa itu melalui Kristus ya, ada melalui Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, terus kepada eis doxa ya, menjadi menuju menjadi Yesus Kristus kemuliaan, ini kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Oke. Melalui Yesus Kristus, bagi, bisa juga bagi sini, bagi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah atau untuk Allah. Oke. Jadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah lagi ya. Ya oke, enggak masalah. Itu puji-pujian untuk oke, itu jadi terjemahannya bagus. Ini ide khotbah apa sudah dapat ini bahwa doanya ini doa hamba Tuhan kepada jemaatnya itu supaya kasih mereka melimpah, dan melimpah terus melimpah lagi sampai atau dalam segala ini ya, dalam segala pengetahuan, melimpahnya dalam segala pengertian pengetahuan, supaya bisa membuktikan hal-hal yang penting, bisa meniteni hal-hal yang sungguh penting sebenarnya, hal-hal the things that really matter itu siapanya harusnya. Nah kalau sudah membuktikan hal yang penting itu, akibatnya menjadi murni dan tak bercacat pada hari Kristus. Karena telah selesai dipenuhi, selesai dan masih ya, dipenuhi buah yang mendatangkan hasil buah kebenaran atau buah yang berasal dari kebenaran yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus Yesus, itu seperti melalui Kristus Yesus bagi kemuliaan puji-pujian. Nah, itu mungkin Bapak Ibu dapat ide yang lain. Doa seorang hamba Tuhan, doa orang Kristen. Hamba Tuhan mendoakan jemaatnya supaya, atau yang isi doanya, kalau di sini isi doa Paulus adalah bahwa kasih jemaat makin melimpah, makin terus melimpah, terus, dua makin bertambah dalam pengetahuan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Tujuannya supaya membuktikan hal yang penting. Akibat dari membuktikan hal yang penting adalah
menjadi murni dan tak bercacat pada hari Kristus Yesus telah selesai dipenuhi, atau tulis ya, karena telah dipenuhi. Ini karena partisip sirkumstansial, bisa sebab, akibat, waktu. Ini saya pakai waktu ya, waktu bisa juga akibat tadi ya, dan bisa juga dan telah selesai dipenuhi, begitu juga bisa partisip sirkumstansial waktu dari, kalau ini saya waktu ya, waktu dari ini ET tadi menjadi. Oke, ini bisa bisa bermacam-macam kemungkinan dari partisip sirkumstansial itu, ada macam-macam arti. Lihat di sinteks ya, Pak Petrus ya. Oke, itu saya harap menjadi berkat bagi saudara-saudara.